Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Oh, di lokasi yang jauh di belakang Vanishing Moon Celestial Palace, mata emas Qianye Yinger berkedip samar saat dia melihat pusaran spasial berwarna putih dan ke arah kapal perang yang dalam itu diarahkan. Sepertinya mereka siap memasuki alam dewa awal mutlak, kata Guzu. Naif sekali, kata Qianye Yinger sambil senyum tipis terlihat di bibirnya. Namun, mereka sebenarnya memilih lokasi yang cukup bagus untukku. Mereka sudah menyusul, kata Guzu tiba-tiba. Kata-kata itu menyebabkan Qianye Yinger terkejut. Mereka. Guzu menggunakan dua kata mengejar, yang berarti tidak hanya orang yang mengejar mereka, tetapi orang yang bahkan lebih cepat dari mereka. Itu adalah pembantaian surgawi dan serigala surgawi, kata Guzu perlahan. Alis emas Qianye Yinger sedikit tenggelam. Pembantaian surgawi benar-benar melindungi anak itu, tidak disangka dia benar-benar akan mengejarnya sampai ke sini. Tidak, kata Guzu, dia kemungkinan besar telah merasakan gerakan Nona dan menebak bahwa Nona akan mengambil tindakan terhadapnya. Itu sebabnya dia tidak ragu untuk mengejarnya sampai ke sini. Aku akan menyerahkan keduanya padamu, kata Qianye Yinger dengan dingin, mata dan kesadaran ilahinya tetap tertuju pada istana surgawi bulan hilang. Guzu tidak mengatakan apapun tetapi kecepatannya juga mulai berkurang. Hanya ketika Yun Ce dan Xia Qingyue mendekat ke sana, mereka terkejut bahwa pusaran spasial berwarna putih pucat itu sebenarnya sangat besar. Faktanya, ukurannya hampir sebesar benua. Tapi meskipun itu jelas merupakan pusaran spasial, anehnya, ia tidak memiliki kekuatan untuk merobek ruang di sekitarnya. Tampaknya itu hanyalah sekelompok besar cahaya kosong yang diam-diam mengambang di ether. Istana langit bulan hilang dengan cepat melesat ke depan, dan pada saat ia bersentuhan dengan pusaran ruang berwarna putih pucat, istana itu telah sepenuhnya menghilang di tempatnya. Auranya juga telah menghilang tanpa jejak, dan bahkan indera spiritual yang paling tajam di alam semesta tidak akan bisa merasakan apapun. Seolah-olah Vanishing Moon Celestial Palace benar-benar lenyap dari dunia fana ini. Tak lama kemudian, sosok Qianye Yinger juga telah tiba, dia terbang ke pusaran putih pucat dengan kecepatan gila. Namun, Guzu memilih untuk berhenti saat ini. Punggungnya menghadap pusaran putih pucat saat dia diam-diam menatap ke dalam kehampaan hitam dan tak terbatas. Di dalam mata lamanya yang keruh terdapat endapan menyaksikan perubahan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dan seseorang bahkan tidak dapat mendeteksi sedikitpun riak di dalamnya saat dia menunggu di sana dengan diam. Keheningan yang berat di ruang angkasa tidak berlangsung lama karena suara robekan yang mirip dengan badai terdengar di kejauhan. Ada dua sosok yang sangat kecil dan halus berlari ke arahnya, yang satu memiliki rambut semerah darah, dan yang lainnya, yang jubah pelanginya berkibar di udara. Jasmine dan Caizi. Mereka bergegas menuju alam dewa bulan dari alam dewa bintang dan mengejar mereka dari alam dewa bulan ke tempat ini. Di antara 12 dewa bintang, kecepatan Jasmine adalah yang tercepat, dan bahkan jika Caizi telah sepenuhnya membangkitkan kekuatan surgawi serigala surgawinya, mencoba mengejar Jasmine akan seperti mencambuk kuda yang lesu dengan sia-sia. Jadi selama perjalanan ini, Jasmine lah yang menarik Caizi. Di depan mereka terdapat God Realm of Absolute Beginning, dan aura dari Vanishing Moon Celestial Palace serta Qianye Yinger telah hilang sama sekali dari indranya. Hanya ada satu cara untuk menjelaskan hilangnya total ini, mereka telah memasuki alam dewa awal mutlak. Tapi saat ini, Jasmine sedang ditemani oleh Caizi, jadi dia dengan cepat berhenti, matanya dengan dingin menatap ke depan saat cahaya merah-merah terpantul di kedalamannya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu diam-diam berdiri di tempat itu. Tubuhnya kecil dan bungkuk, wajahnya tua dan layu. Jubah abu-abu yang tidak besar tampak sangat tebal saat menutupi tubuhnya.
Sepertinya dia hanya sekantong kulit dan tulang dan bahkan mata yang setengah tertutup itu sama keruhnya dengan mata orang mati. Namun kehadirannya membuat Jasmine merasa seolah-olah sebuah gunung, yang begitu tinggi hingga dia tidak bisa melihat puncaknya, telah mendarat di hadapannya, dan akan sulit baginya untuk maju satu langkah pun sejak saat itu dan seterusnya. "Siapa kamu?" Jasmine bertanya dengan suara dingin. Ini adalah orang yang bahkan belum melepaskan auranya, tapi dia sudah memancing perasaan takut dari dalam dirinya. Namun dia sebenarnya tidak tahu siapa orang ini. Guzu tidak menanggapi pertanyaannya. Sebaliknya dia berbicara dengan cara yang sangat kasar dan terdengar jelek, Dewa Bintang Pembantai Surgawi dan Dewa Bintang Serigala Surgawi, merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan kalian berdua. Caizi mengambil langkah maju sambil menekan kecemasan di hatinya. Setelah itu, dia mengambil sikap agresif dan galak saat dia berbicara, "Karena kamu sudah tahu siapa kami, lalu kenapa kamu tidak menjauh dari kami?" "Caizi, mundur." Pedang pembunuh dewa telah muncul di tangan Jasmine, memantulkan cahaya dingin yang bercampur dengan warna darah. "Kamu bukan lawannya." "Ah!" Caizi tertegun mendengar kata-kata itu dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Tapi ketika dia melihat ekspresi kakak perempuannya yang sangat dingin dan gelap, dia menjadi sangat muram dan serius juga. Dengan kilatan cahaya biru, pedang suci serigala surgawi telah muncul di tangannya juga. Guzu belum bergerak. Jasmine dan Caizi juga berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama. Udara di sekitar mereka menjadi sangat menindas dan bahkan butiran debu terkecil di area sekitar mereka pun terhenti total. "Ah, jadi begitu," Jasmine tiba-tiba mengumumkan dengan suara rendah, "kamu adalah Guzu." Mendengar namanya menyebabkan ekspresi di mata Guzu akhirnya sedikit berubah. "Hehe, Dewa Bintang Pembantai Surgawi memenuhi reputasinya. Intuisi Anda sangat tajam sehingga menakutkan. Tidak heran Nona sangat mewaspadaimu." Sepertinya dia sedang tersenyum, namun senyuman tidak membuat wajahnya sama sekali. "Heh," Jasmine mendengus dingin sebelum berbicara dengan suara mengejek, "siapa yang mengira bahwa Pak Tua Guzu yang telah mengguncang dunia dan mengembara bebas dan tak terkekang di alam semesta ini. Seorang pria yang bisa menghadapi kerajaan raja dengan punggung tegap dan hati yang tak kenal takut, sebenarnya akan menjadi seekor anjing di sisi Kianya Yinger. Tak heran jika Anda menyembunyikan diri dari dunia meski masih berada di dalamnya. Kamu terlalu malu untuk bertemu siapapun." Guzu tidak marah sedikit pun mendengar kata-kata itu, tidak ada satupun riak yang muncul dalam kondisi mentalnya. Fakta bahwa orang tua ini dapat bertahan hingga hari ini sepenuhnya disebabkan oleh alam dewa kerajaan Brahma. Jadi apa sebenarnya salahnya menjadi anjing Nona? Pak Tua Guzu, mulut Caizi ternganga, bukankah dia seharusnya sudah mati banyak bertahun-tahun yang lalu? Dia mencari ingatannya dengan panik dan hanya ketika dia mencari bagian ingatan yang ditinggalkan oleh Dewa Bintang Serigala Surgawi 3 generasi sebelumnya, dia benar-benar dapat menemukan nama Pak Tua Guzu. "Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang," mata Jasmine menjadi semakin dingin dan saat dia melepaskan niat membunuhnya, bau darah segar yang menyengat mulai melayang dari pedang pembunuh dewa di tangannya. "Juga, jika kamu berani menggangguku hari ini, maka putri ini pasti akan meninggalkanmu tanpa mayat untuk dikuburkan." Guzu perlahan menyatukan kedua tangannya di depan tubuhnya sebelum dia berbicara dengan suara lembut, "Bila Dewa Bintang Pembantaian Surgawi tidak pernah meninggalkan mayat utuh sebelumnya, yang tua ini seharusnya sudah mati sejak lama, jadi jika aku bisa mati di bawah pedang pembunuh dewa dari Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, itu tidak akan sia-sia." Setelah itu, jubah abu-abunya mulai mengepul saat seutas udara tipis mulai berputar-putar di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, suasana yang sudah menindas tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih berat. "Caizi, aku akan mencoba menjebaknya. Begitu Anda menemukan peluang,
segera bergegas ke God Realm of Absolute Beginning. Jasmine mengirimkan transmisi suara ke Chaizi. Dia telah mengatakan, cobalah untuk menjebaknya, jadi sangat jelas bahwa Jasmine tidak memiliki kepercayaan diri yang besar ketika menghadapi kekuatan Guzu yang menindas. Chaizi hanya bisa setuju. Qianye Yinger telah mengikuti mereka ke alam dewa awal mutlak, jadi pada dasarnya tidak ada waktu bagi mereka untuk ragu lagi. Karena kamu telah mengakui bahwa kamu adalah seekor anjing yang mendayung bersama Qianye Yinger, maka jika putri ini memanggilmu, anjing tua Guzu, kamu tidak akan terlalu keberatan, kan? Mata Jasmine menyipit menjadi celah tipis, tetapi pada saat inilah cahaya di matanya mencerminkan bahaya yang paling ekstrim dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman kejam yang akan menimbulkan teror di hati kebanyakan orang. Kemungkinan besar karena pengaruh Yun Ce, tapi lidahnya menjadi jauh lebih beracun daripada sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah belajar cara mengagetkan dan membuat marah lawan sebelum mereka terlibat dalam pertempuran. Saat suaranya yang sedingin es jatuh, pedang pembunuh dewa bersinar dengan cahaya dingin, tapi pada saat itulah tatapannya dengan kasar tersentak ke samping. Di sisi lain, mata tua Guzu juga bersinar saat dia berputar ke arah yang sama dengan yang Jasmine hadapi. Ah, apa yang terjadi? Chaizi bertanya. Seseorang telah datang, kata Jasmine dengan suara rendah saat dia merasakan jantungnya tenggelam di dadanya. Sebuah aura saat ini mendekati mereka dari jauh, tapi aura itu bergerak dengan kecepatan ekstrim dari arah mereka tiba. Aura ini sangat dingin dan juga sangat kuat. Terlebih lagi, setelah melihat reaksi Guzu, terlihat jelas bahwa kemunculan aura ini telah mengejutkannya. Apakah itu teman atau musuh? Siapa ini? Chaizi bertanya dengan tidak sabar. Tapi Jasmine tidak menanggapi. Sebaliknya alisnya semakin rapat, karena aura ini benar-benar asing baginya. Hanya ada sedikit individu kuat di seluruh alam dewa yang telah mencapai tingkat kekuatannya. Karena itu yang terjadi, orang-orang yang melampaui dirinya dapat dengan mudah dihitung dengan kedua tangan. Selain itu, setiap orang dari orang-orang ini memiliki reputasi kuat yang dapat mengguncang langit dan bumi, dan dia mengenal mereka dengan sangat baik. Guzu di depannya sudah menjadi orang yang telah melampaui semua pemikiran konvensional, seseorang yang seharusnya sudah lama menghilang dari dunia ini. Namun dia masih bisa menggunakan indera dan intuisinya yang sangat tajam untuk menentukan identitasnya. Tapi aura yang mendekati mereka dengan kecepatan ekstrim, aura yang tidak kalah dengan aura Guzu dalam hal apapun, itu benar-benar asing baginya. Seolah-olah seseorang yang belum pernah ada sebelumnya tiba-tiba muncul begitu saja. Siapa orang ini, dan mengapa orang ini datang ke tempat ini? Alam dewa kerajaan Brahma telah menyembunyikan satu Guzu yang seharusnya sudah lama mati. Mungkinkah ini adalah orang lain yang disembunyikan oleh alam dewa kerajaan Brahma? Saat Jasmine sedang tegang, dunia kosong akhirnya menyala dengan sekelompok cahaya yang dalam. Detik berikutnya, cahaya dalam itu semakin mendekat saat ia dengan cepat mendekat, itu adalah sosok yang diselimuti oleh cahaya biru sedingin es. Dan seluruh tubuh sosok itu sepenuhnya terbungkus dalam cahaya biru sedingin es yang sangat pekat itu, sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat sosok itu, bentuk wajah atau tubuh. Sepertinya sosok itu membawa pedang tipis dan panjang di tangannya dan bahkan pedang itu terbungkus dalam cahaya biru, jadi tidak mungkin untuk melihat penampakan aslinya. Saat sosok biru sedingin es itu mendekat, energi dingin yang menembus hati dan menembus jiwa menyerang mereka semua. Energi beku yang dalam. Alis Jasmine merosot sekali lagi, di wilayah ilahi timur, sama sekali tidak ada orang yang bisa memanfaatkan energi es yang dalam pada tingkat seperti itu. Orang ini, bukanlah seseorang dari wilayah ilahi timur. Sosok biru itu sampai di tempat mereka berada tetapi tidak berhenti. Bahkan, kecepatannya tidak melambat. Sebaliknya, bayangan sedingin es mengikutinya saat ia melintas,
pedang di tangannya langsung menusuk ke arah Guzu. Pada saat itu, ruang yang sunyi dan sunyi itu telah berubah sepenuhnya menjadi neraka yang sedingin es. Serangan ini terlalu mendadak dan secepat komet yang melintas. Setelah pecahnya seberkas cahaya biru, Guzu langsung terlempar ke belakang sejauh puluhan kilometer. Cahaya aneh muncul di matanya dan badai muncul dari tubuhnya sebelum meluncur menuju sosok biru sedingin es. Sosok biru es itu tidak bertahan atau menghindari serangan itu, melainkan langsung menuju ke jantung badai. Setelah itu, cahaya biru es multisegi, yang jutaan kali lebih cemerlang daripada cahaya kutub Arktik manapun, bersinar, dan badai itu, yang bahkan dapat menggerakkan bintang-bintang itu sendiri, dengan cepat membeku dan berubah menjadi es yang memenuhi ether. Bang! Bongkahan es yang terbentuk dalam badai tersebut meledak dan menyebabkan badai es melanda seluruh area. Sosok biru sedingin es itu menembus lapisan hujan es saat sinar pedang biru sedingin es menghantam tubuh Guzu, sekali lagi melemparkannya ke belakang sejauh 50 km. Saat dia menatap sosok yang sepenuhnya terbungkus dalam cahaya biru sedingin es, Caizi menjadi benar-benar tercengang dan desahan lembut karena terkejut keluar dari bibirnya. Kita harus pergi. Jasmine tidak punya waktu untuk peduli siapa sosok biru sedingin es itu. Dia meraih lengan Caizi dan pada saat berikutnya, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya saat dia bergegas menuju alam dewa awal mutlak, sebelum dengan cepat melebur ke dalam pusaran putih pucat yang terang dan tak terbatas itu. Dengan ledakan teredam yang mengguncang udara di sekitar mereka, Guzu dan sosok biru es itu terlempar berjauhan satu sama lain. Aura Guzu tetap stabil seperti gunung, namun lengan tuanya yang layu ditutupi lapisan cahaya biru sedingin es yang sulit untuk dihilangkan, dan 10 jarinya juga sedikit gemetar. Dia melihat ke arah sosok itu, yang seluruhnya terbungkus dalam cahaya dingin yang tidak mengungkapkan apapun, sebelum berbicara dengan lembut. Di seluruh dunia yang diketahui, satu-satunya orang yang telah mengolah energi es yang dalam ke tingkat seperti itu adalah Kaisar Naga Biru dan Raja Alam Es Kilin. Sosok biru sedingin es terdiam. Lagi pula, kamu belum menggunakan seni yang mendalam, namun kamu hanya bisa menggunakan energi es yang dalam saja untuk berhadapan langsung dengan yang lama ini. Selain itu, kamu juga pasti seorang wanita. Mata Guzu bersinar dengan cahaya aneh, kamu adalah Kaisar Naga Biru wilayah ilahi barat. Berdasarkan pengalaman dan rumor masa lalu, hanya ada sedikit orang di alam dewa yang mampu berhadapan langsung dengannya. Sosok biru sedingin es tetap terdiam. Guzu menghela nafas empati yang jarang terjadi. Anak ini Yunce memang memiliki hubungan yang luar biasa dan misterius dengan klan nagamu. Sepertinya nona muda ini bertindak terlalu tergesa-gesa kali ini. Sangat jelas bahwa dia yakin bahwa sosok biru sedingin es ini tidak diragukan lagi adalah Kaisar Naga Biru. Karena berdasarkan pengetahuannya, tidak ada alternatif lain yang mungkin. Sosok biru sedingin es itu tetap diam. Pedang di tangannya menunjuk ke arahnya dan cahaya biru menyala. Kilatan cahaya itu menyebabkan tirai es yang dapat menutupi langit muncul, sebagai aura yang sangat dingin hingga menusuk hati seseorang dan terkunci erat pada Guzu. Setelah kilatan cahaya putih, dunia di depan mereka mengalami perubahan drastis. Vanishing Moon Celestial Palace terjatuh dengan sangat cepat sebelum menghantam tanah dengan keras. Setelah itu, Xia Qingyue menarik Yunce saat mereka dengan cepat terbang menjauh dari kapal perang. Alam dewa awal yang mutlak. Sangat berat dan kuno, udara dan aura di dalam tempat ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Dengan sekali pandang, mereka dapat melihat bahwa langit dan tanah di tempat ini semuanya diselimuti warna abu-abu yang suram. Hal ini menyebar sejauh mata memandang, melukiskan gambaran suram tentang kehancuran yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yunce memiliki perasaan yang sangat berbeda ini, dia merasa seolah-olah dia telah melompati terowongan yang melawan arus waktu,
dan dia tiba-tiba berakhir di masa lalu yang sangat jauh. Ini adalah alam dewa awal mutlak, kata Yun Ce sambil menghela nafas dengan tegas sambil mengamati daerah sekitarnya. Area di mana mereka berada sangat luas dan sunyi, namun juga dipenuhi dengan aura yang khusyuk dan berat yang menyebabkan hati sanubari seseorang tanpa sadar menjadi tegang, tidak membiarkan keduanya untuk bersantai sedikit pun. Itu benar, Xia Qingyue dengan cepat menjawab. Setelah itu, dia menyingkirkan Vanishing Moon Celestial Palace dengan lambaian tangannya. Terlihat jelas bahwa tanah abu-abu di tempat ini sangat keras dan tahan lama. Vanishing Moon Celestial Palace telah runtuh dengan kecepatan ekstrim, namun sebenarnya hanya menciptakan lekukan dangkal yang kedalamannya bahkan tidak sampai 10 kaki. Ayo cepat pergi. Xia Qingyue tidak berani berlama-lama sedetik pun. Dia meraih Yun Ce dan memilih arah secara acak saat dia melarikan diri. Aura dan ukuran dari Vanishing Moon Celestial Palace menjadikannya target yang terlalu besar. Jadi sekarang setelah mereka tiba di tempat ini, mereka harus segera menemukan tempat di mana mereka bisa bersembunyi. Kemana kita akan pergi? Yun Ce bertanya. Kita akan mencari tempat di mana kita bisa bersembunyi, kata Xia Tiyue. Lokasi awal God Realm of Absolute Beginning sangat besar. Saat ini, kami hanya bisa berharap orang-orang yang mengejar kami telah dikirim ke tempat yang sangat jauh dari kami. Sebelum mereka menemukan kita lagi, kita harus menyembunyikan diri kita sebaik mungkin. Hanya saja orang-orang yang mengejar mereka termasuk monster paling mengerikan di alam semesta ini. Bersembunyi dari kesadaran spiritual mereka masih sama sulitnya dengan mencapai surga, bahkan di alam dewa awal mutlak. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Yun Ce mengajukan pertanyaan lain. Belum. Lalu kenapa kamu tahu di mana letak alam dewa permulaan mutlak? Sepertinya kamu juga cukup familiar dengan tempat ini. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa Vanishing Moon Celestial Palace telah terbang langsung menuju alam dewa awal mutlak. Sekarang sudah jelas bahwa sejak mereka menemukan Qianye Yinger dan tetua berjubah abu-abu itu, Xia Qingyue sengaja terbang ke arah ini. Ayah angkat telah memberiku beberapa bagian ingatan unik sebelumnya, kata Xia Qingyue dengan alis berkerut saat dia mengamati area di depannya untuk menemukan tempat yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi. Fragmen memori itu berisi banyak informasi penting mengenai 4 wilayah dewa. Jadi itu sebabnya, kata Yun Ce dengan tiba-tiba menjadi jelas. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dengan penuh empati di dalam hatinya. Kaisar Dewa Bulan sudah mulai membuat persiapan baginya untuk menggantikan posisinya sebagai Kaisar Dewa Bulan sejak lama. Sepertinya dia benar-benar ingin Xia Qingyue mewarisi kekuasaan dan posisinya sebagai Kaisar Dewa dan itu bukan hanya keputusan mendadak. Inti dari kaca mengkilap dan 9 tubuh yang sangat indah, sepertinya makna dan implikasi benda-benda ini di alam dewa jauh melebihi pengetahuan dan imajinasiku saat ini. Tidak disangka hal itu akan membuat seorang kaisar dewa bertindak sejauh ini. Tapi menurutku kita tidak bisa bersembunyi dari persepsi spiritual kedua orang itu, tiba-tiba Yun Ce berkata. Lelucon yang luar biasa. Salah satu dari mereka dapat mengubah orbit bintang dengan mengangkat tangannya, dan yang lainnya dapat menggunakan satu jari untuk menghancurkan bintang. Monster peringkat legendaris ini, meskipun dia dapat menggunakan Moon Splitting Cascade yang dikombinasikan dengan Extreme Mirage Lightning untuk bersembunyi, masih tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari mereka. Aura dalam God Realm of Absolute Beginning adalah unik, jelas Xia Tiyue. Ini akan sangat menekan indera spiritual semua makhluk hidup yang datang dari luar. Selanjutnya setiap helai rumput dan setiap pohon, bahkan setiap butiran pasir yang ada di tempat ini akan mengeluarkan aura yang agak lebat dan berat. Jika Anda bersembunyi di antara hal-hal ini, itu juga akan sangat membingungkan perasaan orang lain. Yun Ce samar-samar menutup matanya dan melepaskan persepsi spiritualnya. Segera setelah itu, matanya terbuka dan keheranan terlihat di dalamnya.
Karena radius persepsinya telah ditekan hingga 1/10 dari biasanya. Aura di tempat ini tidak berlumpur, melainkan padat dan kental hingga tingkat yang mencengangkan. Jadi persepsi mereka, seperti halnya tubuh fisik mereka, terasa seperti ditekan oleh batu besar. Setelah dia mencoba melepaskan persepsi spiritualnya, perasaan rendah diri yang sangat kuat langsung menyerang hati dan jiwanya. Perasaan ini memberitahunya bahwa ini bukanlah tempat yang seharusnya dia tinggali. Di dalam dunia, permulaan absolut ini, dia adalah seorang keberadaan kecil yang bisa terhapus dari muka bumi kapan saja. Tetapi meskipun demikian, masih sulit untuk melepaskan diri dari persepsi spiritual kedua monster itu, kata Yun Ce dengan alis cekung. Bukan karena dia pesimis, itu hanyalah kenyataan kejam dari situasi yang mereka alami, bahkan jika persepsi spiritual monster-monster itu ditekan hingga 1/10 dari biasanya, mereka tetaplah monster. Kalau begitu, terserah pada takdir, kata Xia Tiyue lembut. Tatapannya terus menyapu area di depannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jika kita cukup beruntung menemukan batu giok energi, maka itu ideal. Harta langka berserakan di God Realm of Absolute Beginning. Sangat sulit untuk menemukan batu giok energi yang dapat memberi daya pada istana surgawi bulan hilang untuk waktu yang lama di dunia luar, tetapi tidak terlalu sulit untuk menemukannya di tempat ini, namun, ingin mengambilnya akan sama sulitnya, seperti mencoba meraih surga. Itu karena bahkan binatang buas terlemah di tempat ini pun jauh dari sesuatu yang bisa mereka lawan. Maka tidak perlu terlalu khawatir, kondisi mental Yun Ce tidak seberat dan seserius Xia Qingyue. Jika kita benar-benar tidak bisa melarikan diri, kita masih bisa menggunakan batu ilusi kekosongan untuk melarikan diri. Kata-kata Yun Ce dengan keras menyentak Xia Qingyue dan mata indahnya berputar ke arahnya. Kamu memiliki batu Void Illusion. Void Illusion Stone adalah harta paling berharga dalam segala hal. Selain itu, ini adalah sumber daya yang sangat terbatas. Jika Anda menggunakannya sekali, sumber daya tersebut akan hilang selamanya. Bahkan eksistensi seperti alam dewa bulan hanya memiliki 3 batu. Ya, Yun Ce menganggukkan kepalanya. Hanya saja kita tidak bisa memutuskan kemana kita akan dibawa jika kita menggunakan item ini. Jadi kecuali ini adalah pilihan terakhir kami, saya benar-benar tidak ingin menggunakannya. Apapun itu akan jauh lebih baik daripada jatuh ke dalam cengkeraman mereka, kata Xia Qingyue dengan lembut. Beban yang membebani hatinya telah diringankan dengan 3 kata Void Illusion Stone. Mereka tidak tahu persis mengapa Qianye Yinger dan tetua berjubah abu-abu mengejar mereka, tetapi bagi mereka, tidak mengetahui tujuan mereka justru membuatnya semakin menakutkan. Alam dewa bulanmu juga seharusnya memiliki batu ilusi kekosongan, kan? Kamu sangat penting bagi ayah angkatmu, tapi dia tidak memberimu salah satu dari mereka untuk melindungi hidupmu. Kesadaran Yun Ce tenggelam ke dalam mutiara racun langit saat dia menanyakan pertanyaan itu. Saya belum pernah meninggalkan alam dewa bulan sebelumnya, jadi saya tidak memerlukannya. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan alam dewa bulan. Giok energi, Yun Ce baru saja hendak mengambil batu ilusi kekosongan tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia bertanya, Qingyue, bisakah giok waktu surgawi digunakan sebagai batu giok energi untuk memberi daya pada istana surgawi bulan hilang? Kamu memiliki giok waktu surgawi. Mata indah Xia Qingyue berputar ke arahnya sekali lagi, dan kali ini, matanya jelas bersinar dengan cahaya menakjubkan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan menggunakan tekad yang sederhana, tangan yang sedang memancing batu ilusi kekosongan malah meraih giok waktu surgawi. Ini adalah hadiah untuk masuk ke posisi 4 besar dalam pertempuran dewa yang diberikan. Saya mendengar kepala istana Bingyun memberi tahu saya bahwa itu dapat digunakan sebagai sumber energi. Xia Qingyue menatap Yun Ce dengan mantap untuk waktu yang lama. Itu adalah semacam tatapan tak berdaya dan tercengang.
yang menunjukkan bahwa dia benci karena dia tidak bisa menghajarnya saat itu juga. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Aku tidak memikirkannya sampai sekarang, kata Yun Che sambil berkedip, ekspresi polos terlihat di wajahnya. Setelah Confederate God Battle berakhir, pikirannya sepenuhnya disibukkan dengan Star God Realm dan Jasmine. Sehingga, Celestial Time Jade, disimpan begitu saja olehnya setelah dia menerimanya dan dia bahkan tidak meliriknya sedikitpun setelah itu. Yun Che dapat dengan jelas melihat dada Xia Qingyue naik turun dengan keras, tapi dia tidak tahu apakah itu karena dia marah padanya atau apakah dia bernapas lega. Hanya saja posisinya horizontal saat dia terbang dan dadanya yang halus terlalu penuh dan subur, jadi gerakan ringan dan sederhana saja sudah cukup untuk menyebabkan darah mengalir deras ke kepala pria manapun. Yun Che diam-diam menelan seteguk air liur. Celestial Time Jade adalah salah satu batu giok energi terbaik yang pernah ada, sangat sulit untuk mendapatkannya, jelas Xia Qingyue. Sepotong Celestial Time Jade dapat memungkinkan kapal perang biasa terbang selama 100 tahun. Bahkan jika itu adalah Vanishing Moon Celestial Palace, sepotong Celestial Time Jade akan memungkinkannya terbang dengan kecepatan maksimum selama sebulan penuh. Benarkah? Yun Che kaget dengan kata-kata itu. Celestial Time Jade adalah salah satu hadiah utama dari konvensi dewa yang mendalam, jadi itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Apakah kamu masih tidak akan menyerahkannya kepadaku? Tangan bersalju Xia Qingyue terulur ke depan, ekspresi tak berdaya terlihat di wajah batu gioknya. Jika Yun Che baru saja mengeluarkan Celestial Time Jade sebelum ini, mereka tidak perlu mengambil risiko di God Realm of Absolute Beginning. Tidak peduli seberapa kuat kiannya Yinger dan tetua berjubah abu-abu itu, tetap mustahil bagi mereka untuk mengejar mereka dengan kecepatan penuh selama sebulan penuh. Ini akan menjadi urusan yang sangat berat sehingga mungkin saja membunuh mereka karena kelelahan. Celestial Time Jade tidak terlalu besar dan bahkan cahaya dalam yang memancar darinya pun tidak terlalu kuat. Itu hanya ditutupi dengan cahaya bulan dan bintang yang tipis dan murni. Yun Che sebelumnya merasa sulit membayangkan bahwa batu giok ini sebenarnya bisa mengandung kekuatan yang begitu mengerikan. Konvensi mendalam dewa yang diadakan kali ini sangatlah unik, sehingga hadiah utama yang diberikan di akhir juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Keempat keping giok waktu surgawi ini diberikan kepada 4 anak dewa yang dianugerahkan, yang telah ditempatkan di 4 besar kompetisi untuk membantu kultivasi mereka. Ketika mereka memasuki alam ilahi surga abadi, untuk memungkinkan mereka menjadi raksasa yang menjulang tinggi di timur wilayah ilahi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Keempat keping giok waktu surgawi ini berasal dari masing-masing 4 kerajaan besar, agar 3 kerajaan lainnya menyerahkan sepotong. Kaisar Langit Surga Abadi telah menghabiskan banyak usaha. Jika dia mengetahui bahwa Yun Che benar-benar akan menggunakannya sebagai bahan bakar kapal perang, tidak mengherankan jika dia memuntahkan darah karena marah dan jengkel. Xia Qingyue mengangkat Celestial Time Jade dengan kedua tangannya. Mengikuti pemikiran sederhana darinya, Celestial Time Jade menghilang dari tangannya dan dimasukkan ke dalam Vanishing Moon Celestial Palace. Karena itu, selama kita tidak terkena serangan mereka, kita tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Xia Qingyue dengan erat menggenggam tangan Yun Che. Ayo pergi. Benarkah? Sayang sekali kamu tidak bisa pergi lagi. Saat Xia Qingyue hendak memanggil istana langit bulan hilang, suara seorang wanita yang dingin dan tajam tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Suara dari suara ini menggugah jiwa seperti nada musik surgawi yang legendaris. Namun kekuatan menindasnya sangat mengerikan, terkandung di dalamnya menyebabkan Xia Qingyue dan Yun Che segera tersandung ke dalam jurang. Rasanya seolah-olah gunung raksasa membebani tubuh mereka saat mereka jatuh dengan keras dari langit dan jatuh begitu saja ke tanah abu-abu di alam absolute beginning. Namun gunung raksasa itu masih belum hilang karena menekan tubuh mereka.
menyebabkan mereka tidak bisa bangkit dari tanah. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kelingking dalam kondisi mereka saat ini, energi mereka yang dalam telah sepenuhnya tersegel dan mereka tidak mampu menggerakkannya bahkan seutas benang pun. Ini adalah penindasan yang tidak dapat mereka tolak sama sekali. Bahkan jika kekuatan mereka ribuan kali lebih besar dari saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan perlawanan sedikit pun. Karena penindasan yang sangat mengerikan ini datang dari Dewi Brahma Monarch sendiri. Sial, hati Yun Ce tenggelam dengan keras. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kedatangan Qianye Yinger. Karena kekuatan mengerikan dari pihak lain, bahkan jika indera spiritualnya tidak ditekan, dia pasti tetap tidak dapat mendeteksinya. Bahkan mungkin saja Qianye Yinger sudah lama berada di sisi mereka saat dia menguping pembicaraan mereka dengan mengejek. Namun kini tubuh mereka telah sepenuhnya tertekan dan mereka bahkan tidak dapat menggerakkan satu otot pun, bahkan menggunakan batu ilusi kekosongan untuk melarikan diri telah menjadi harapan yang sia-sia, apalagi berharap untuk menggunakan istana langit bulan hilang. Sosok emas perlahan turun dari langit dan mendarat di depan keduanya. Adapun Qianye Yinger, Yun Ce telah melihatnya dari jauh ketika dia berdiri di panggung dewa yang diberikan. Tapi saat ini, dia berada tepat di depannya, hanya beberapa langkah darinya. Separuh dari rambut emasnya menutupi bahunya yang harum sementara separuh lainnya jatuh langsung ke pantatnya. Setiap helai rambut emas itu bersinar dengan kilauan yang lebih mewah dan menawan daripada emas paling murni. Pelat baja lembut berwarna emas yang sama mewahnya menutupi tubuh bagian atasnya, menggambar garis tubuh yang melengkung sempurna dan proporsional dalam segala hal sehingga membuat seseorang terkesiap takjub. Lekuk dada dan pantatnya terlihat jelas bagi semua orang, bentuknya seperti bulan sabit sempurna, sedangkan pinggangnya setipis dan ramping seperti batang pohon willow muda. Cahaya di dalam God Realm of Absolute Beginning redup dan abu-abu, tapi kulit yang terlihat, tidak peduli apakah itu di pergelangan tangan, leher, atau bagian kecil wajahnya, semuanya bersinar dengan kilau batu giok yang sempurna. Itu sungguh sangat indah. Topeng emas berbentuk sayap menutupi mata dan sebagian besar wajahnya, namun bibir yang terlihat di bawah seindah kelopak bunga, berembun dan bercahaya. Dagunya yang kecil dan halus sepertinya diukir seperti patung batu giok, benar-benar tanpa cacat. Ini adalah wanita yang setiap incinya dibentuk dengan sangat sempurna. Bahkan wajah yang tertutup itu masih bisa menghilangkan nafas siapapun, dan membuat mereka linglung. Bahkan Yun Ce saat ini, hanya dengan sekali melihat dari jarak sedekat ini, tiba-tiba mengerti mengapa dia dianugerahi gelar Dewi, dan mengapa begitu banyak putra surga yang sombong begitu terobsesi padanya. Tapi yang lebih membebani hatinya tidak diragukan lagi adalah rasa dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pikirannya berputar dengan kecepatan panik sebelum ekspresi kegembiraan yang luar biasa dengan cepat muncul di wajahnya. Oh, jadi itu adalah Dewi wanita. Siapa sangka kita bisa bertemu dengan Dewi tercantik di tempat seperti itu hanya suatu kebetulan. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit terhibur adalah bahwa Qianye Yinger tidak datang untuk membunuhnya atau Xia Qingyue. Kalau tidak, satu jentikan jarinya saja sudah cukup untuk membunuh mereka jutaan kali.